Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, hari ini Ibu akan membahas latihan soal KD 3.3 tentang usaha dan daya serta pesawat sederhana yang sudah diberikan kemarin. Nah, pembahasan ini bertujuan untuk agar kalian bisa mengulas atau memahami kembali untuk persiapan ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, kemarin soal nomor 1 adalah pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, oke langsung jawabannya adalah pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 itu berbunyi sebagai berikut. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Kemudian pernyataan kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Nah, jadi usaha itu adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Jadi ketika terdapat teman kita atau seseorang yang ingin memindahkan benda, tetapi benda tersebut tidak berpindah atau tidak bergerak, walaupun sudah diberikan tenaga, maka itu dianggap tidak melakukan usaha. Nah, karena ini Edo mendorong meja, kemudian mejanya berpindah sejauh 2 meter, maka ini dinamakan usaha karena benda yang didorong itu bergerak atau berpindah posisi. Oke, lanjut nomor 2. Soalnya adalah Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah, oke, pertama kita tulis diketahui dulu, yaitu gaya atau F 500 Newton, kemudian perpindahan atau delta S itu 10 meter. Nah, tadi yang ditanyakan adalah usaha atau W. Jadi, rumus usaha atau W itu adalah F dikali delta S. F itu gaya dikali perpindahannya. Tadi gayanya 500. Kemudian dikali perpindahannya 10 meter. Jadi usahanya adalah 5000 Joule atau jawabannya adalah option D. Oke, sampai sini paham? Semoga jawaban kalian sudah seperti pembahasan ini ya dan sudah benar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik berapa meter. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita tulis diketahui dulu. W-nya atau usahanya adalah 15.000 Joule, kemudian gayanya itu 500 Newton, kemudian yang ditanyakan jarak tempuh mobil atau perpindahannya, delta S. Nah, tadi kalau mencari usaha itu adalah rumusnya gaya dikali perpindahan. Nah, sekarang mencari perpindahan ini rumusnya adalah usaha dibagi gaya. Jadi usahanya adalah 15.000 Joule dibagi 500 Newton. Jawabannya adalah 30 meter atau yang option B. Oke, kita lanjut saja ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik. Oke, langsung ke pembahasannya.
Jadi yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa. Jadi yang diketahui adalah gayanya 7.000 Newton, kemudian perpindahannya atau delta S-nya itu 10 meter, kemudian waktunya T itu 35 second. Nah, yang ditanyakan adalah besar daya atau P. Oke, langsung saja. Karena mencari daya, ini rumusnya usaha dibagi waktu, maka kita harus mencari besar usahanya terlebih dahulu. Dengan rumus gaya dikali perpindahan. Gayanya adalah 7.000 dikali perpindahannya 10 meter. Nah, didapatkan usaha sebesar 70.000 joule. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus daya, yaitu usaha dibagi waktu. Tadi usahanya 70.000 dibagi 35 second. Nah, jawabannya 2000 watt. Nah, di sini opsinya yang A, 2000 watt. Semoga cara kalian mengerjakan sudah seperti ini dan jawaban kalian sudah benar. Kalian bisa menulis caranya atau jawaban yang benar ini di buku tulis kalian untuk belajar persiapan ulangan harian. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah, jawabannya adalah yang D, pengungkit jenis ketiga. Nah, ini adalah gambar ketika seseorang mengangkat barbel. Jadi pada saat kita mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel ini berperan sebagai gaya beban. Dan titik tumpu itu berada pada siku atau berada pada sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya itu berada di lengan bawah. Nah, kenapa ini termasuk pengungkit jenis ketiga? Karena letak lengan kuasa atau kuasanya itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi ini termasuk pengungkit jenis ketiga. Ini titik penumpunya pada siku, kemudian kuasanya pada lengan bawah, dan barbelnya itu sebagai beban. Oke, lanjut. Soal nomor 6, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, nah berarti ini orang yang sedang melakukan, pemain yang sedang melakukan olahraga bulu tangkis ini berarti posisinya sedang jinjit kakinya. Jadi skemanya seperti ini. Ketika beban berada di antara titik tumpu dan kuasa, kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang C, pengungkit jenis kedua. Karena pada saat pemain bulu tangkis ini jinjit, itu yang digunakan sebagai titik tumpu adalah jari kakinya. Kemudian otot betisnya ini adalah digunakan sebagai kuasanya dan yang tengah adalah beban. Nah, ini sesuai dengan pengungkit jenis kedua, yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi letak bebannya itu di tengah, kemudian titik tumpunya itu di ujung, yaitu di jari kaki, dan otot betisnya itu adalah kuasanya yang mengangkat beban. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini, gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8.
Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, jawabannya adalah B, alat nomor 2. Kenapa? Karena yang nomor 1 ini adalah termasuk katrol. Kemudian yang nomor 3 ini adalah pengungkit. Dan yang nomor 4 ini adalah roda berporos. Kemudian soal selanjutnya, nomor 8, alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah, ini adalah nomor 4 atau D jawabannya. Karena sudah dijelaskan seperti tadi, yang pertama itu termasuk katrol, kemudian yang kedua itu bidang miring, yang ketiga tuas atau pengungkit, dan yang terakhir ini adalah roda berporos. Kemudian lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jawabannya adalah C, pengungkit jenis kedua. Nah, prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis kedua karena beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, ini titik tumpunya itu adalah roda, kemudian titik kuasanya adalah anak yang sedang menarik koper. Kemudian soal nomor terakhir atau nomor 10, berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, kemudian ketinggiannya adalah 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, langsung saja, jawabannya adalah 2. Nah, kita ketahui dulu, panjangnya tadi 8 meter, kemudian tingginya 4 meter. Nah, ditanyakan keuntungan mekanis. Karena ini adalah, tangga itu adalah bidang miring, jadi kita menggunakan rumus keuntungan mekanis untuk bidang miring, yaitu S dibagi H atau panjang dibagi tinggi. Panjangnya 8 meter dibagi tingginya 4 meter, jadi jawabannya keuntungan mekaniknya adalah 2. Jadi option yang benar adalah B, 2. Semoga jawaban kalian sudah seperti ini. Kalau masih belum benar atau masih ada yang kurang, bisa dituliskan di buku tulis caranya yang benar. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Bila Ibu banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini bisa kalian gunakan untuk belajar untuk persiapan ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.